Selamat siang semuanya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan bahan bakar minyak bumi. Nama anggota Urbanus Unyak, Bagas Aditya, Emmanuel Arnold. Pengertian minyak bumi. Minyak bumi adalah cairan kental berwarna gelap dan mudah terbakar yang berada di lapisan atas pada kerak bumi. Fraksi dalam minyak bumi meliputi gas, petroleum ether, bensin, nafta, kerosin, aftur, solar, oli, dan aspal. Salah satu sumber daya alam yang telah banyak digunakan dalam peradaban manusia adalah minyak bumi atau crude oil. Perannya sebagai sumber daya alam utama telah banyak memberikan manfaat bagi masyarakat dunia. Secara umum, ada dua jenis sumber daya alam berdasarkan sifatnya. Dua jenis sumber daya alam itu yaitu: satu, sumber daya alam yang dapat diperbaharui, yaitu air, tanah, udara, padi, kelapa sawit, nuklir. Yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, minyak bumi, batu bara, gas alam, emas. Crude oil atau minyak bumi adalah sumber daya yang terbentuk secara alami dari dekomposisi fosil-fosil organisme laut. Organisme laut tersebut adalah berbagai macam tumbuhan dan hewan laut yang telah mati dan terkubur dalam laut. Dalam waktu ribuan bahkan jutaan tahun, fosil tersebut akan terdekomposisi secara alami dan membentuk minyak bumi. Minyak bumi adalah senyawa hidrokarbon yang terdapat di dalam bumi yang terdiri dari gas, cair, dan padat. Sifat-sifat minyak bumi. Sifat umum. Sifat umum minyak bumi adalah sangat erat hubungannya dengan transportasi dan transaksi jual beli. Sifat umum ini sangat berkaitan dengan nilai spesifik free gravity. Specific gravity atau SG minyak bumi terkisar antara 0,8000 sampai 1,0000. Yang kedua, sifat penguapan. Volatilitas atau kemudahan menguap suatu cairan atau gas yang mengalami proses pencairan cenderung menguap dari bentuk cairan menjadi uap atau gas. Ya, selanjutnya sifat pengkaratan. Senyawa unsur yang bersifat korosif adalah senyawa sulfur. Senyawa-senyawa sulfur dalam minyak bumi yang korosif dapat berupa hidrogen, sulfida, dan lain-lain. Pada pembakaran senyawa sulfur akan teroksidasi oleh oksigen dalam udara, menghasilkan oksigen sulfur. Bila oksida sulfur ini bereaksi dengan uap air akan menghasilkan asam sulfat. Sifat kemurnian. Sifat kemurnian berhubungan dengan ada atau tidaknya kotoran yang terdapat di dalam minyak bumi. Sebab kotoran ini akan berpengaruh terhadap mutu karena dapat mengakibatkan kegagalan dalam suatu operasi dan merusak mesin. Sifat kemudahan mengalir. Sifat kemudahan mengalir minyak bumi adalah melalui viskositas dinamika dan viskositas kinetik. Viskositas dinamika adalah ukuran tahanan untuk mengalir dari suatu zat cair, sedangkan viskositas kinetik adalah tahanan sebelah zat cair untuk mengalir karena gaya berat. Sifat keselamatan. Sifat keselamatan meliputi keselamatan di dalam transportasi, menyimpan, dan penggunaan. Minyak bumi harus memiliki salah satu sifat keselamatan, yaitu bahwa tidak terbakar akibat terjadi loncatan api. Proses terbentuknya minyak bumi. Minyak bumi berasal dari dekomposisi fosil organisme
laut sering juga dikenal sebagai bahan bakar fosil. Dalam proses pembentukan dan perubahan komposisi fosil tersebut, proses ini memerlukan waktu yang lama, lebih dari ribuan bahkan jutaan tahun. Berikut rincian tahapan terbentuknya sumber daya alam ini. A. Fosil organisme laut yang terkubur. B. Proses dekomposisi selama jutaan tahun. C. Pengendapan hasil dekomposisi. D. Endapan menghasilkan biji senyawa minyak dan gas. E. Senyawa terkumulasi di batu kedap. F. Terbentuknya deposit minyak bumi dalam laut. Komponen minyak bumi. Dalam crude oil terdapat ratusan senyawa hidrokarbon yang dapat dikelompokkan menjadi 3, yakni hidrokarbon, parafin, naften, dan aromat. Jumlah atom karbon dalam minyak bumi adalah mulai dari metana dengan 1 atom karbon dalam molekulnya hingga 60 atau lebih dan memiliki berat 16-850 atau lebih. Hidrokarbon parafin adalah hidrokarbon jenuh dengan ikatan C dan C-H dengan struktur rantai atom C terbuka. Hidrokarbon parafin memiliki titik didih paling rendah dibandingkan dengan hidrokarbon, naften, dan aromatik. Kandungan minyak bumi hasil eksplorasi atau pengeboran masih berupa minyak mentah atau crude oil. Minyak mentah ini mengandung berbagai zat kimia berwujud gas, cair, dan padat. Komponen utama minyak bumi adalah senyawa hidrokarbon, baik alifatik, alisiklik, maupun aromatik. Kadar unsur karbon yang terkandung mencapai 50%-85%. Sedangkan sisanya merupakan campuran unsur hidrogen dan unsur-unsur lainnya. Misalnya nitrogen 0-0,5, belerang 0-6%, dan oksigen 0-3,5%. Senyawa hidrokarbon alifatik rantai lurus, senyawa hidrokarbon siklik, senyawa hidrokarbon alifatik rantai bercabang, senyawa hidrokarbon aromatik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Ngepos. Belum Belum di ngepos.